asumsi-asumsi tadi ya, bahwa ada banyak hal-hal yang tidak bisa kita kuasai sepenuhnya gitu. Kemudian menginjak ke yang lain. Other difficulties faced by researchers, ini ada di situ ya sumbernya. Tantangannya itu apa? Choosing the right topics, memilih topik yang tepat. Yang tepat itu seperti apa? Your research topic is the foundation on which everything else rests, so it's crucial to choose carefully. You cannot do anything else until you figure out the basic focus on your topic. Jadi topik riset, judul itu akan menentukan skalanya nanti. Ketika Anda sudah menentukan topik, Anda kemudian akan bisa menyusun latar belakangnya, apa sih kajian referensinya, kajian perspektifnya seperti apa, hipotesa yang bisa Anda susun kayak apa, dan hipotesa itu mau diuji dengan material apa, metodenya seperti apa, dan lain sebagainya. Itu asal mulanya ada di topik, ada di judul. Berbeda dengan teman-temanmu dari humaniora, mungkin menulis dulu, kayak menulis novel, tulis dulu baru dibuat judulnya. Temanmu diisi itu menulis syair dulu, menulis lagu dulu, judulnya belakangan. Kita nggak bisa. Di natural science kita mau ngapain dulu? Kita mau ngapain dulu baru kemudian dipilih. Sehingga topik yang tepat itu harus dipilih dulu. Bagaimana memilihnya? Itu Anda harus masuk dalam lingkaran pembimbingan gitu ya, secepat mungkin. Sehingga saya harapkan mudah-mudahan PWK Prodi sudah mendesain di akhir semester ini Anda sudah harus pasti Anda mau kemana. Anda akan memilih tugas akhir apa sehingga bisa didesain, di-assign, bisa dipilihkan, atau Anda yang memilih kepada siapa nanti Anda melakukan riset itu, pembimbingnya siapa gitu, sehingga bisa memilih topik. Right topik yang berikutnya yang perlu ditekankan itu ya adalah tepat sesuai dengan itu tadi, payung penelitian di lab itu. Jangan sampai lagi-lagi Anda malah ingin melakukan penelitian yang sangat menyimpang dari kebiasaan yang ada di situ. Nanti kendalanya banyak sekali itu. Sehingga choosing the right topic itu tadi salah satunya ya sesuaikan dengan yang ada di sana. Wah saya nggak suka Pak itu. Wah ini susah kalau sudah suka dan nggak suka ya. Artinya ketika Anda masuk ke UGM sini mestinya Anda bisa mempelajari di sana itu apa sih bidang kajiannya, apa saja, siapa saja yang mengkaji itu bidangnya apa saja. Sehingga mau tidak mau Anda harus memilih satu di antara sekian banyak itu. Wah nggak ada yang cocok, wah berarti Anda salah. Sehingga ketika kami kan di fitopatologi ada berapa orang itu. Yang penting ada 3 subtopik ya, 3 patogen yang kami tekuni begitu. Pilih satu dari situ, kemudian baru memilih topik sesuaikan dengan situ, kemudian nanti baru bisa melangkah ke berikutnya jadi lebih baik. Kaitannya dengan choosing the right topic tadi, kembangkan topik yang bisa dilakukan, doable, lagi-lagi doable. Lupa itu saya mendapatkan apa referensi apa jurnal ilmiah yang sangat bagus sekali Pak itu. Dari mana itu? Dari Jepang. Yang menulis orang Jepang semua. Ya, di sana mereka bisa menghasilkan data yang seperti itu, kajian yang seperti itu, karena ditunjang dengan equipment yang canggih begitu, material yang ready setiap saat. Anda butuh sekarang pesan, nanti siang datang. Coba di sini, ya sudah ada, Anda butuh sekarang 3 hari lagi datang. Itu sudah selangnya berapa lama itu. Ada butuh equipment, ya butuh equipment, waduh di sini nggak ada, tapi ada di Bogor, ya Anda harus ke Bogor, ke sana. Sampai ke sana bahannya sudah nggak fresh lagi dan lain sebagainya. Yang bisa dilakukan, doable. Bukan berarti nggak bisa dilakukan sama sekali, ya bisa dilakukan, tapi ribetnya setengah mati gitu deh. Tentukan sumber daya apa yang Anda miliki. Sumber daya waktu, uang, orang, saya tambahkan lagi di situ, equipment-nya. Dan pilih topik yang bisa Anda lakukan. Tadi di laboratorium sudah ada payung besarnya itu. Ada
Mungkin di bawah payung itu juga sudah ada di bawahnya beberapa deskripsi yang bisa Anda pilih di situ, topik di situ, topik loh ya, bukan judul ya, topik di situ. Kemudian Anda mengambil salah satu judul yang bisa Anda lakukan, yang harus Anda lakukan dalam waktu tadi berapa? Maksimal 8 bulan ya. Untuk kemudian setelah 8 bulan itu Anda sudah mendapatkan data, Anda merangkum, menganalisis, menulis, Anda dalam setahun selesai. Baca semua yang Anda bisa tentang topik tersebut. Apa saja itu ya, apa saja. Library. Bahkan kalau perlu beberapa, tapi belum ya kalau di tempat kita ya. Di tempat kita itu kan satu dosen, di tempat di luar negeri itu satu profesor itu satu lab. Satu profesor, satu lab mengembangkan payung penelitian itu. Dan di situ segala sumber daya ada di situ. Ada komputer yang langsung tersambung ke dunia luar ya, seperti yang sekarang ini, tak terbatas kepada penyedia jasa macam-macam termasuk bioinformation gitu ya, mereka langganan dan sebagainya ya, sehingga itu masuk di situ udah siap tinggal melaksanakan gitu ya. Tapi kita belum satu lab seperti di lab sub lab bakteri ya, ketiga-tiganya guru besar itu masuk lab yang sama, wah bentrok. Artinya apa? Karena masing-masing mempunyai apa itu payung penelitian sendiri-sendiri ya. Sehingga itu. Temukan landasan teori untuk mendukung topik Anda. Kuncinya adalah memilih konteks teoritis yang menyeluruh. Ini bisa ditemukan di mana ya? Kajian pustaka. Kajian pustaka itu apa? Iqra. Iqra itu apa? Baca. Meskipun sebenarnya terjemahan Iqra itu bukan baca ya, tapi belajar. Belajarlah. Tapi diterjemahkan di Al-Quran itu menjadi bacalah. Maka di sini baca, landasan teorinya dibaca, menjadi kompleks, menjadi sangat banyak. Seperti di kuliah kedua dulu, berapa banyak sih yang harus kita baca? Banyak, begitu banyak sekali ya. Mulailah dari sekarang deh. Katakan seminggu baca 5 jurnal. 5 saja deh. Jadi hampir sehari satu gitu, bisa nggak kali? Dan seperti saya katakan, kalau baca jurnal itu ya tergantung apa yang ingin Anda cari gitu ya. Anda cari material ya cukup dibaca di MMN ya, jangan semuanya gitu ya, sehingga mungkin sehari bisa 5-10 jurnal, itu oke. Kalau yang kita cari ya bagian-bagian itu saja. Kaitannya dengan teori, Anda harus membaca itu. Kalau di jurnal yang Anda baca adalah introduction-nya itu. Introduction-nya itu pun berisi beberapa citasi, beberapa pemikiran orang yang sudah mempublikasi sebelumnya, tahu. Sehingga di situ di introduction, kemudian juga di discussion, itu yang harus Anda baca untuk mendapatkan teori-teori yang menyeluruh ya, yang sebanyak mungkin. Textbook sekarang masih ada ya, textbook masih ada, artinya bahwa itu masih tersedia meskipun bentuknya dalam bentuk e-book gitu ya. Bisa Anda peroleh, yang gratis juga banyak itu, tergantung kepiawaian Anda untuk mencari e-book yang gratis di internet itu. Pastikan topiknya menarik minat Anda. Ya, menarik itu sejak awal dimulai ya, sejak awal Anda masuk ke UGM, Anda tertarik ke UGM, pasti ada yang menarik dari Anda begitu. Tapi begitu kita masuk ke dalamnya, Anda sudah tahu, paham betul itu. Anda akan menghabiskan setidaknya 1 tahun untuk disertasi atau penelitian besar apapun. Riset untuk tesis ini ya maksimum setahun lah kalau kalian S2. Jadi itu harus cukup menarik agar Anda bisa melangkah lebih jauh. Kalau kita melakukan hal yang kita minati itu, males deh. Nggak mau saya melakukan itu, saya nggak tertarik. Makanya topiknya harus menarik. Ketika Anda masuk ke lab dari dosen atau Anda sudah bertekad untuk meneliti, langsung saja ini ada 3 topik: bakteri, jamur, Anda ingin meneliti jamur, jamur. Ini ada beberapa dosen yang risetnya tentang jamur. Anda pilih salah satu yang itu paling menarik minat Anda, paling tidak mendekati minat Anda, topiknya kayak apa gitu. Kemudian masuk ke dalam, lebih lanjut Anda ingin meneliti salah satu aspek di sana, itu pastikan bahwa itu menarik.
oh selama ini saya tertarik dengan penelitian virus, maka ketika di situ Anda harus fokus ke dosen-dosen yang menekuni virus, ada Pak Setio, ada Pak Adi Atma di situ ya. Mereka mengerjakan apa sekarang itu. Coba dilihat lebih jauh di sana. Carilah ceruk di mana dapat membuat perbedaan. Ceruk ini artinya bahwa jangan sampai itu mirip-mirip dengan apa yang sudah dilakukan di situ ya. Meskipun saya sangat tertarik sekali dengan pengenalan biologi, kok sudah ada ya. Pengenalan biologi kan aspeknya banyak ya. Ketika sudah ada melakukan di situ yang ditekankan adalah aspek dari antagonismenya misalnya. Anda bisa memilih yang aspek sinergistiknya, atau Anda tertarik pada aspek induce resistennya dan sebagainya, itu kan sudah lain. Yang penting bahwa itu ceruk atau bagian yang membedakan dengan yang lain itu sinkron dengan yang pertama tadi, apa itu menarik minat Anda. Ketika Anda susahnya kalau kemudian tidak tertarik dengan apa yang ada di sana, yang repot ya. Tapi dari ketiga fokus utama di patogen itu, virus, bakteri, jamur, itu Anda harus pilih salah satu di situ ya, untuk kemudian Anda masuk ke sana untuk meneliti salah satu aspek dari itu ya. Tapi ingat, Anda tidak bisa mengubah dunia dengan satu disertasi atau dengan satu tesis, atau dengan satu riset. Fokus pada inti dari apa yang ingin dieksplorasi. Saya tidak dapat mengubah seluruh dunia dengan disertasi atau tesis atau riset saya, tetapi saya dapat menambah pengetahuan saya. Sehingga ini kaitannya nanti ketika Anda melakukan riset, pasti deh ada perasaan, kok cuma segini ya yang saya dapatkan ya, kok cuma segitu ya. Yang cuma segitu aja sudah susah Pak yang mendapatkannya ya. Artinya apa? Bahwa pengetahuan memang dibentuk mulai sedikit demi sedikit, itu merupakan kontribusi dari berbagai macam research ya untuk sesuatu begitu. Anda memang nggak bisa mengubah dunia, nggak akan bisa mengubah produksi padi itu meningkat 2 kali karena hamanya atau penyakitnya itu 90% hilang dengan satu riset. No way, impossible begitu ya. Tetapi apa yang Anda lakukan itu memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan, memberikan kontribusi terhadap teknologi. Kalau teknologi mungkin masih jaya, pengetahuan untuk dilakukan riset selanjutnya yang untuk menyempurnakan apa yang sudah diteliti atau memberikan sesuatu yang baru gitu ya. Jika choosing the right topic menjadi sangat penting, karena itu sejak awal Anda harus bergelut dengan itu sampai Anda lulus ya. Anda akan bisa lepas dari situ, sehingga harus betul-betul Anda tertarik ya dengan bidang itu. Apa ini? Ini letterlet saya menerjemahkannya. Biarkan diri Anda berpindah gigi. Topik yang dimulai sama sekali tidak sama dengan apa yang diakhiri. Itu banyak mahasiswa yang ketika research itu, ketika proposal itu, bikin proposal, di ACC pembimbing riset menulis tuh, kok beda dengan proposalnya ya, gimana ini ya? Ini ya kan yang ditulis itu kan ya fakta, data. Proposal itu kan hanya sebagai panduan awal untuk berjalan begitu ya. Ketika mendapatkan sesuatu yang berbeda dengan proposalnya, ya enggak apa-apa. Asalkan itu biasanya tidak terlalu jauh loh ya. Yang seperti apa itu nanti yang tahu adalah kalian berinteraksi dengan DPA masing-masing ya. Bahwa wah ini nggak bisa sama sekali, Anda harus mulai lagi, itu yang repot itu. Kalau sampai seperti itu berarti selama riset nggak ada komunikasi. Ketika Anda menemui kesulitan, Anda takut ketemu pembimbing Anda, itu akhirnya seperti itu, menjadi repot. Sejak awal itu bermesralah dengan pembimbing. Mesra dalam arti harus setiap saat kontak. Lupa saya kan udah pasca, masa harus komunikasi terus lah. Pasca apapun sampai S3 apapun, kalian kan masih student itu masih belajar. Sehingga kenapa ada dosen pembimbing akademik, dosen pembimbing tesis, sehingga kenapa ada promotor, ada pembimbing, yaitu supaya kalian atau mahasiswa ketika melakukan riset itu tidak berada di jalur yang salah, atau ada jalan yang
menurut mahasiswa itu sudah oke, tapi ternyata itu tidak. Kan perlu dikomunikasikan setiap saat gitu ya, jangan malu konsultasi. Wah saya sering konsul, itu ya enggak apa-apa, memang kalian masih belajar ya. Sempurnakan topik Anda berdasarkan masukan dari orang lain. Ambil setiap kesempatan yang Anda bisa untuk memilih otak para ahli. Ini masukan dari orang lain tuh banyak sekali ya. Ini diskusi dengan teman-teman DPA, diskusi dengan teman-teman seangkatan, diskusi dengan teman-teman lain yang seprofesi sesama mahasiswa fitopatologi dari mana saja. Yang bisa itu Anda ikuti apa ya, misalnya ketika ada conference, ada seminar. Sebentar lagi akan ada seminar fitopatologi di Jember ini. Nah, bisa nggak kalian ikut ke sana gitu ya. Yang pertama, the right topic. Yang kedua, the right metodologi. Metodologinya yang seperti apa ya? Yang seperti apa ya? Itu tadi karena sains itu adalah empirisme. Empirisme itu seseorang melakukan hal-hal yang sama sebenarnya dengan metode yang sama, bahan yang sama. Maka ketika kalian melakukan riset terkait dengan genomik, terkait dengan isolasi DNA, maka Anda tidak akan membuat cara baru bagaimana mengisolasi DNA. Tapi kalian akan menggunakan cara para pendahulu kita mengisolasi DNA. Ketika ada kesulitan, ketika tidak ada kesesuaian dengan hasil, maka Anda perlu optimasi, kalibrasi, dan lain sebagainya gitu ya. When you choose a topic, you need a methodology, a procedure for conducting research in order to move forward. Topik sudah, maka ketika topik sudah, karena Anda sudah tahu latar belakangnya, Anda menyusun latar belakangnya, dasar teorinya dengan kajian bersama, maka kemudian kan ada hipotesa, ada jawaban sementara dari masalah yang akan Anda teliti. Nah, hipotesa itu harus diuji dengan MNN, dengan metode. Nah, demikian right metodologi yang benar itu yang seperti apa? Metodologi yang tidak terlalu menyimpang jauh dengan apa-apa yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Ada beberapa seperti saya sampaikan di yang lain ya, itu apa itu? Nah, itu saya sampaikan do not reinventing the wheel. Apa itu artinya? Do not, jangan reinventing, menemukan kembali, menciptakan kembali the wheel, roda. Roda itu ya seperti itu, udah bulat itu, jangan coba-coba. Kalau rodanya segitiga gimana ya? Kalau rodanya segi empat gimana ya? Nah, ini roda untuk keperluan yang menggunakan roda sebagaimana mestinya roda itu ya bulat itu. Bulat itu seperti apa ya, itu sudah dideskripsikan oleh yang pertama kali menemukan rodanya bulat, jangan aneh-aneh gitu ya. Begitu pula ini kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan yang saya sampaikan tadi, metodologi ya, misalnya kalau isolasi DNA jangan coba-coba deh, menghabiskan waktu, menghabiskan biaya, menghabiskan macam-macam ya. Sudah ada itu caranya itu. Ini sampaikan isolasi bersih 12% di perakaran tomat misalnya. Gimana caranya? Coba-coba jangan. Sudah ada metodenya itu, tinggal pakai saja. Itu keuntungannya kita bekerja di ranah akademis itu ya. Kita boleh menggunakan metode orang lain selama kita menghargai, kita mensitasi orang itu ya. Jangan sampai Anda membuat metode isolasi 20%, Anda bikin paragraf yang bagus itu, tapi ternyata itu yang dilakukan oleh orang lain, tidak boleh. Sebab itu tadi ya, menghargai karya orang lain itu sangat penting.
Kemudian yang kedua, kalau kita menggunakan metode yang pernah dilakukan oleh orang lain dan orang lain itu berhasil, maka keberhasilan kita itu sangat besar. Kalian isolasi DNA dengan menggunakan referensi yang sudah dipublish bahwa DNA-nya itu berhasil diisolasi dengan kadar atau konsentrasi yang tinggi, Anda akan mendapatkan DNA dengan kemungkinan yang sangat besar. Gitu ya. Choosing the right methodology. Biarkan jawaban Anda membimbing Anda. Tentukan jenis desain dan metodologi apa yang paling dapat menjawab pertanyaan penelitian. Kan untuk menjawab untuk menguji hipotesa, menjawab penelitian. Kalau saat treatment dengan H2O2 itu nanti akan terjadi penurunan populasi misalkan. Maka kita harus mendesain H2O2-nya itu harus yang seperti apa, metodenya bagaimana, diteteskan atau dicampurkan. Kalau dicampur itu H2O2-nya dulu, baru medianya, atau medianya dulu, baru H2O2, itu harus yang tepat. Yang tepat itu seperti apa? Yang pernah dipakai orang lain dan menghasilkan sesuatu. Sehingga di dalam metodologi itu paling banyak citasinya. Karena kita menggunakan itu, bahkan termasuk misalnya kalau di histopatologi kan pasti dia menggunakan media tumbuh karena kita berhubungan dengan mikroorganisme. Kita menggunakan bakteri atau jangan pakai media BDA, TSA dan lain sebagainya. Itu jangan lupa mencantumkan sumbernya. Siapa yang meneliti itu, menggunakan media itu dan hasilnya itu valid gitu ya. Ketika Anda menggunakan hal yang sama, maka kemungkinan data Anda menjadi valid itu sangat besar. Jika pertanyaan mencakup kata-kata seperti jelajahi, pahami, dan hasilkan, tembakan dari positif, Anda bersifat kualitatif. Ini kaitannya dengan kalau masih membuat proposal ya. Jadi kalau memahami, saya ingin memahami apa yang terjadi itu bersifat kualitatif. Tapi kalau sudah, padahal yang kita butuhkan adalah kuantitatif ya nanti ya. Kuantitatif apapun selalu diukur dengan kuantitatif. Membandingkan, berhubungan atau berkorelasi, ini kuantitatif. Nanti Anda akan berhubungan dengan angka-angka, itu saya sampaikan di kuliah yang kapan itu. Karena berkaitan dengan angka-angka harus diukur betul secara kuantitatif, tinggi ya dengan senti, panjang dengan meter, berat dengan gram, dan lain sebagainya, tidak dengan menggunakan lebih. Ini beratnya lebih tinggi, ya. Ini produksinya lebih tinggi. Lebih tingginya seberapa itu harus di-statementkan dengan baik. Asal desain studi Anda setelah menjadi les apakah akan ke kuantitatif atau kualitatif? Kita nanti akan banyak ke kuantitatif ya. Meskipun kemudian bisa dikonversi ke kualitatif. Misalnya kalau produksinya 90 sampai 95% misalnya itu sangat baik kan kualitatif. Kuantitatifnya 90 sampai 95 misalnya. Ya apakah nanti Anda akan sampai ke sana? Anda dapat mulai lebih detail pada metodologi. Ini akan ditentukan dengan mencari tahu siapa yang akan mengumpulkan data, bagaimana akan melakukannya. Tapi karena ini kalian semuanya yang akan menentukan, maka yang akan melakukan, maka siapa yang mengumpulkan data ya Anda sendiri. Bagaimana akan melakukannya itu tergantung metodologinya. Bahwa ketika Anda ingin membandingkan populasi bakteri di permukaan tanaman yang tahan dan yang rentan, maka Anda nggak perlu mengisolasi bakterinya. Anda hanya perlu mengisolasi DNA-nya. Nah, bagaimana mengisolasi DNA dari permukaan daun, DNA bakteri dari permukaan daun dan sebagainya itu pasti kan sudah ada metodenya ya. Sudah pernah ada orang yang melakukan dengan tingkat keberhasilannya seperti apa gitu. Jujur tentang kemampuan diri. Tanyakan pada diri sendiri, ini yang dibutuhkan oleh studi, apakah saya memiliki keterampilan untuk melakukannya. Jika tidak, tentukan apakah Anda dapat mengembangkan keterampilan. Jadi ini Anda punya waktu yang sangat mepet sekali ya di S2 itu ya. Jadi kalau ingin mengembangkan keterampilan sambil kursus misalnya itu akan sangat sedikit ya, waktu, tenaga, biaya dan sebagainya, sehingga kemampuan ini bisa Anda tingkatkan tadi ya. Mudah-mudahan institusi boleh membolehkan kalian untuk masuk ke lab lebih awal dari waktunya. Artinya bahwa kalian masih kuliah, masih ada teori, nggak masuk lab ya nggak apa-apa untuk mengembangkan keahlian dalam melakukan sesuatu terkait dengan apa yang akan dilakukan dalam riset nanti.
Luangkan waktu dengan proses perencanaan. Ini layak untuk konsultasi dengan peneliti lain. Kalau dalam hal ini sebelum ke sini dengan DPA itu ya harus intensif. Bikin proposal itu harus intensif ketemunya itu. Dan perlu diketahui bahwa dosen itu mahasiswa bimbingan tidak hanya kalian. Yang sudah guru besar itu mahasiswa bimbingannya ada S1, S2, S3. Yang doktor sudah demikian ya, S1, S2, S3. Dan di tempat kita di HBT semuanya sudah doktor itu, sehingga mahasiswa bimbingannya ada 3 itu ya, 3 level. Yang itu masing-masing mungkin sudah menentukan jadwalnya, sehingga Anda harus jadwalkan itu. Mungkin dosen itu sehari bisa melayani 2-3 mahasiswa, karena dosen selain bimbingan juga harus mengajar, juga pengabdian pada masyarakat, mungkin ada tugas administrasi ya, yang itu harus dibagi-bagi. Sehingga itu pastikan betul sejak awal, minta jadwal pada dosennya, komunikasikan kapan saya bisa komunikasi secara rutin gitu ya. Kalau bisa paling tidak seminggu sekali itu harus rutin ya. Sehingga ini memang betul-betul harus meluangkan waktu untuk itu. Ada 1 hari khusus untuk ketemu pembimbing untuk merencanakan segalanya. Challenge yang berikutnya adalah yang pertama topik, kedua metodologi, ketiga adalah staying motivated and walking your plan. Itu tetap termotivasi ya. Anda begitu masuk selama 8 bulan ke depan fokus pada riset. Selama 8 bulan ke depan tidak boleh kemana-mana ya. Pastikan bahwa dalam keadaan Anda dalam keadaan secure dalam segalanya ya. Anda harus sehat, Anda harus terpenuhi kebutuhan primernya harus terpenuhi ya. Tidak kemudian selama 8 bulan berikutnya itu Anda memikir macam-macam, harus nyambi ini itu dan sebagainya. Belum bisa fokus ke sana. Kadang-kadang dalam perjalanan proyek penelitian riset, tantangan terbesar mungkin internal, mempertahankan motivasi untuk terus berjalan, tak peduli tentang hambatan dalam penelitian Anda dan tekanan kerja dan komitmen pribadi. Ini ya, seperti saya katakan di slide kedua itu biometrik. Biometrik itu artinya bahwa kemauan kita untuk mengerjakan sesuatu pada awalnya itu menggebu-gebu, saya harus selesai ini, saya suka ini dan sebagainya. Setiap hari ke kampus pulang sampai malam begitu, tapi itu hanya bertahan 2 bulan misalnya. Bulan ketiga sudah mulai jarang ke kampus, atau mulai bulan ketiga datang jam 10, nanti jam 12 sudah pulang. Bahwa bioritmiknya itu grafiknya agak kurang. Kalau bisa grafiknya itu eksponensial gitu ya, jaga itu. Itu memang sulit ya, saya pernah mengalami, saya bisa ngomong yang pernah mengalami itu. Ada tekanan-tekanan dalam riset, kadang isolasi, ada kontaminasi, kadang ya medianya nggak benar dan lain sebagainya gitu, frustasi ya memang kadang ada itu dalam penelitian itu. Nah, yang penting Anda harus bisa menjaga motivasi itu tetap jalan. Healing itu sangat boleh ya, diperbolehkan. Nah, yang penting jangan sampai healing itu malah waktunya lebih lama daripada Anda bekerja. Nggak boleh. Anda bekerja 1 bulan, healingnya 3 bulan. Nah, itu untuk healing di Yogyakarta ini, di DIY ini banyak ya, spot-spot bahkan di kampus. Setiap sudut kampus itu bisa untuk healing ya. Cuma lupakan sejenak tekanan dalam riset itu. Yang penting staying motivated. Tetap termotivasi. Saya 8 bulan harus selesai. Ikuti gairah dan tujuan Anda. Komponen pertama motivasi adalah bekerja pada sesuatu yang Anda sukai. Makanya tadi yang di depan ya, choose the topic. Itu harus betul-betul saya sukai. Jangan sampai di tengah jalan, wah itu sebenarnya nggak suka ini, nggak senang ini, tapi gimana lagi ya? Kalau gimana lagi itu yang terdekat. Sejak awal tentukan yang Anda suka yang mana. Jangan kemudian terpengaruh oleh yang lainnya ya. Itu nasib Anda sendiri yang menentukan. Perhatikan sikap Anda ketika ada begitu banyak yang harus dilakukan, sikap membuat perbedaan. Memang ada prioritas ya, ada prioritas. Ketika Anda sudah riset ya, prioritas utamanya adalah riset sih. Tidak boleh yang lain. Hargai dirimu sendiri, lakukan reward bagian dari rencana kerja Anda. Itu lakukan reward. Ketika Anda sudah mencapai tertentu bisa menghasilkan sesuatu, Anda perlu healing-healing. Bisa pergi ke bioskop, makan siang, menghabiskan waktu dengan keluarga, apapun itu.
bioskop di Jogja ada berapa ya? Udah lama nggak nonton bioskop. Tapi bagi kalian mungkin yang lebih hemat, lebih cepat diakses, maka ya drama Korea atau apa gitu. Baca komik itu sekarang udah nggak, bukan kebiasaan dari generasi sekarang ya. Dulu di generasi saya baca komik itu merupakan salah satu pelarian ketika menghadapi hal-hal yang stressful gitu ya. Karena kalau ke bioskop mahal gitu, sewa komik itu sewa, nggak boleh sewa. Minta bantuan itu dengan diskusi, jangan malu diskusi dengan Pak, saya itu udah S2, masa diskusi dengan S1? Emang kamu udah tahu segalanya? Bahwa kita berangkatnya itu everyone knows something, tiap orang itu tahu sesuatu. And everyone know everything. Tidak semua orang itu pasti ada sesuatu yang dia ketahui, yang itu sangat berharga untuk di-share. Tapi tiap orang itu tidak mungkin tahu segalanya. Oh, saya sudah tahu ini itu. Jangan begitu. Ada sesuatu yang bisa Anda dapatkan dari yang lain. Diskusi dengan teman se-DPA, teman seangkatan, teman seprofesi, dan juga yang terakhir ini diskusi dengan DP, dengan dosen pembimbing ya. Sehingga nanti stay motivated. Challenge yang terakhir adalah dealing with your data. Ini kalau penelitian sudah selesai, bagian dari riset yang paling menyenangkan itu pada saat pengambilan data, pada saat pengamatan. Karena tinggal kita mengamati, mencari data. Seperti saya katakan dulu, ketika Anda mencari data, hipotesa itu dibuang jauh-jauh. Jangan terpengaruh hipotesa apa, yang penting syarat. Itu bagian yang paling menyenangkan. Bagian yang paling susah berikutnya setelah membuat proposal adalah ketika sudah selesai, kemudian ini data ini mau saya apakan. Nah, ini yang bikin stres yang berikutnya gitu ya. Tapi itu kan harus dilakukan, karena kalau itu belum Anda lakukan kan belum selesai. Penampilan diri Anda dalam penelitian. Untuk menangani volume penelitian harus menghubungkan penelitian sendiri dengan penelitian yang ada. Data Anda harus disajikan dengan cara yang menunjukkan bagaimana penelitian Anda menambah pengetahuan. Jadi ini data nanti dalam penyajiannya kan ada dua ya. Maka ada tiga. Dalam bentuk kalimat, dalam bentuk tabel, atau dalam bentuk grafik. Anda pilih yang mana itu. Sesuaikan dengan sifat karakter dari data Anda. Sifat karakternya seperti apa itu Anda akan tahu nanti ketika Anda sudah mendapatkan data. Ketika data banyak sekali ini akan lebih baik daripada kebingungan Anda mendapatkan data yang lebih banyak, ini akan lebih baik dibandingkan Anda hanya datanya hanya sedikit. Repot nanti yang saya pilih yang mana. Kalau ini kan ya pilihannya banyak. Kembali ke metodologi Anda, kursus setelah metodologi yang diajarkan oleh mentor atau dari sumber lain. Kalau ini bukan kursus ya, pokoknya sering diskusi, sering tanya-tanya, jangan takut tanya-tanya ini itu dan sebagainya. Saya tanya ke mahasiswa S1 ya karena dia melakukan itu sering gitu ya, sementara kita belum melakukan, apa salahnya. Kok saya diskusinya dengan laporan, nah emangnya kamu tahu segalanya? Laporan tahu betul salah satu aspek, tahu betul dengan sangat rinci gitu ya, kenapa kita tidak diskusi dengan mereka. Dengarkan data tersebut, catat apa adanya. Ini yang sering saya lakukan, saya tekankan, catat apa adanya dan lakukan analisis. Analisisnya itu apa dulu di waktu membuat proposal kan Anda sudah mendesain, nanti dianalisa dengan ANOVA, dengan apa itu dan lain sebagainya. Ketika itu ternyata datanya kok menjadi sedemikian complicated, ya lakukan analisa dengan cara-cara yang sesuai dengan apa itu ya, dengan statistika yang relevan. Manfaatkan teknologi next generation sequencing, metagenomic dan lain sebagainya, SPSS, data analysis. Ini kan Anda tidak perlu tahu gimana caranya, yang data itu sudah Anda dapatkan, Anda tinggal memasukkan ke sini, yang nanti kan keluar. Artinya kemudian setelah diolah, datanya keluar, nah itu tinggal Anda mengolah datanya itu tadi yang sudah diolah oleh SPSS atau oleh apa yang satunya, apa itu namanya, lupa saya. Jadi manfaatkan teknologi yang ada. Anda membuat klasifikasi tentang virus, tentang jamur, tentang bakteri, pakai software yang ada di sana, masukkan data-datanya, maka akan keluar gitu ya, dan tetap fokus.
Biarkan data mengarahkan presentasi Anda. Data harus mendorong bagaimana Anda menyajikan apa yang Anda lakukan. Ini tugas Anda untuk mengatur di sekitar pertanyaan penelitian. Itu tadi ya, mengarahkan presentasi Anda. Artinya bahwa data itu akan bagus kalau itu disampaikan dalam bentuk grafik. Grafik pun kan ada banyak ya. Ada yang dalam bentuk seperti ini, atau seperti ini, atau seperti ini. Ya, seperti apa itu? Nanti ketika Anda mendapatkan data, Anda akan kemudian bisa melihat yang paling cocok itu yang mana sih. Supaya kemudian itu bisa dijelaskan dengan baik begitu. Kemudian perhatikan pada detailnya. Sebuah kutipan yang baik atau poin yang baik yang diambil dari survei kuantitatif, informasi itu selalu dapat memberi kita pemahaman yang lebih besar tentang apa yang sebenarnya terjadi. Artinya bahwa nanti dalam setiap data yang Anda peroleh itu pasti akan bisa menjelaskan sesuatu lebih detail gitu ya. Nah, itu adalah beberapa kesulitan-kesulitan, masalah-masalah yang dihadapi oleh para peneliti dan apa yang harus dilakukan. Ini sebagian saja yang saya sampaikan. Saya minta ya, ini ditulis di sini, nanti diterjemahkan. Dan waktunya kapan? Segera setelah ini akan saya umumkan di si master.